kerja di salah satu gudang paket di sana. Pekerjaan yang dianggap adalah pekerjaan laki-laki, Melihat pada lihat dari atas sampai bawah, mereka menduga-duga ini cewek apa cowok. Kayak Mbak Ola sebagai pekerja itu tetap tersupport. Puan udah tingkat pendidikannya rendah, itu bencong, bisanya hanya cuma centil-centilan. Emang dia dasarnya laki sih. Pekerja seks yang online, orang kan bertanya seperti itu, ya is okay. Cuma kalau di jalan tiba-tiba ditawar kayak gitu, ya pasti orang akan marah dong. Kita akan marah dong. Itu kan kayak gitu. Letaknya kayak jadi perendahan gitu ya. Menghina ke fisik, biasanya fisik atau ke suara kita yang mungkin ya kan nggak semuanya transpuan yang mungkin punya suara lembut. Mulai melihat bahwa memang ketika kawan itu punya skill dan kemampuan, beri dia ruang dan kesempatan. Kita jadiin kayak badutnya mereka, ikut banget dengan transpuan, atau mungkin dia jadi nggak mau bergaul, nggak mau berteman dengan transpuan. Dan itu akhirnya berubah menjadi kekerasan yang dilakukan dia terhadap kawan-kawan transpuan. Misalnya, penasaran sama lanjutan videonya? Jangan lupa stay terus di channel Bayangan Hitam. Sebelum itu, bantu subscribe-nya, like, comment, and share kalau suka sama video ini. Hai, back to my channel, mengungkap sisi kelam, menggapai sebuah mimpi, harapan, dan kebahagiaan melalui cahaya. Adanya lahir karena cahaya, bayangan hitam. Oke, video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu kawan transpuan yang asal dari Jawa Tengah, Yogyakarta. Siapa dia? Ini dia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ola. Aku aslinya dari Jogja. Kesibukanku sehari-hari ini selain aktif di komunitas dan organisasi, juga aku bekerja di salah satu ekspedisi paket yang cukup besar juga sih, yang ada di Indonesia ini. Aku kerja di salah satu gudang paket di sana. Aku kerja di ekspedisi di gudang paket itu, aku sekarang kurang lebih sudah hampir 5-6 bulan ini kerja di situ. Jadi emang tempatnya itu masih baru juga, di kota Jogja itu masih baru, dan aku baru ikut kerja di situ tuh kurang lebih 5 bulan. Kenapa aku mutusin untuk kerja di situ? Sebenarnya aku pengen tahu aja sih, kayak men-challenge diriku itu, bahwa aku ingin membuktikan bahwa seorang transpuan itu ya berdaya, bisa kerja apa aja kayak gitu. Nggak harus selalu di dunia fashion, kecantikan. Justru aku tuh mengambil jalan yang lain. Mungkin yang orang nggak akan berpikir bahwa kok bisa sih kamu kerja di tempat seperti itu. Ya itu justru jadi tantangan buat aku. Dan aku pengen ngerti sejauh mana sih penerimaan orang-orang terhadap teman-teman transpuan yang bekerja di tempat yang seperti itu, kayak gitu loh. Apa kabar? Baik. Siap. Sibuk apa sekarang, Mbak Ola? Ya, aku sekarang sibuk kerja. Selain bantu-bantu di komunitas, teman-teman gitu, aku juga aktivitas sehari-hari bekerja sih. Ya, aku tadi lihat dari profilnya Mbak Ola. Jadi Mbak Ola ini guys, dia nggak hanya kerja di salah satu NGO atau LSM yang ada di Kalimantan Tengah, yang ada di Jogja, tapi juga dia bekerja di salah satu ekspedisi gitu ya, Kak? Iya, gitu. Boleh cerita nggak kenapa sih? Karena kan biasanya nih kawan-kawan transpuan itu biasanya selalu diidentikan sama pekerjaannya, kalau nggak bidang kecantikan, terus apa namanya ngamen gitu ya, atau enggak apa biasanya pekerja seks gitu ya. Kenapa Mbak Ola itu memilih pekerjaan? Iya, awalnya sih aku nggak kepikiran juga sih ya kalau mau akhirnya memutuskan untuk bekerja di situ tuh, nggak ada kepikiran sama sekali juga. Waktu itu kebetulan juga aku lagi nggak ada kerjaan. Dulu aku kerja di bidang kecantikan. Cuma kan lama-lama kan kita ada fase jenuh, fase capek. Aku kayaknya monoton begini-begini aja. Terus akhirnya aku putusin untuk resign saat itu. Terus aku berpikir apa ya, aku pengen kerja apa yang mungkin bukan di zona nyamanku juga, bukan di zona amanku juga. Aku mikirnya kayak gitu. Waktu itu sedikit cerita, temen aku punya temen, dia posting
kayak lowongan pekerjaan gitu. Terus aku nanya ke dia, itu kerjanya apa, bagaimana, aku bilang gitu kan. Aku langsung ngomong, transpuan boleh nggak, aku bilang gitu. Terus temenku itu bilang boleh, dia bilang gitu kan, kerjanya di gudang, dia bilang gitu. Terus dia jelasin bahwa tapi kerjanya itu berat loh, dia bilang gitu kan. Terus aku bilang, udah nggak apa-apa, aku pengen ngerti. Terus akhirnya dia ngundang aku untuk datang ke sana, undang aku datang ke sana. Mungkin dia manggil aku tuh biar aku ngeliat secara langsung bahwa kerjanya tuh seperti ini, capek, terus banyak lebih ke fisik ya kalau di situ kerjanya. Terus aku ngeliat, aduh, awalnya sempet jiper juga, akhirnya yakin nggak nih aku kayak gitu, karena di situ aku ngeliat bahwa isinya kan cowok, mayoritas cowok semua di situ. Ada ceweknya mungkin hanya 20% lah ceweknya, itu emang nggak banyak karena emang aku lihat kerjanya juga capek banget. Terus dia ngeyakinin aku lagi bahwa itu loh kayak gitu, gimana kamu yakin nggak nih, dia bilang gitu kan. Terus kalau kamu mending kamu pikirin dulu, dia bilang. Terus aku nggak butuh waktu lama sih saat itu, karena aku pikir juga ngapain sih lama-lama nganggur, aku bilang gitu. Udah aku mau daftar, aku bilang gitu. Udah aku waktu saat itu aku mikirnya aku udah nekat aja lah, aku bilang gitu. Terus juga pasti nanti sih awal-awalnya situasinya paling juga sama aja gitu-gitu aja kan. Akhirnya aku daftar di situ, udah oke, dia apa itu daftarin aku di situ kan. Terus dia bilang nanti nunggu dulu ya, nanti ada kayak ada nomor khusus kayak gitu, itu emang dipakai untuk kita absen saat kita kerja, untuk absen. Terus udah aku pulang, katanya dibilang ya paling 2 hari 3 hari lagi lah itu udah. Tapi aku nunggu kok lama banget, ternyata usut punya usut sebenarnya itu nomor udah keluar kan. Aku kenapa bisa tahu, karena akhirnya kita saling cerita, aku sama temanku tuh cerita kenapa kok aku kemarin lama banget. Ternyata temanku tuh juga ada keraguan sih saat itu, beneran aku siap nggak kayak gitu. Jadi dia juga mau ngasih aku nomor itu tuh kayak maju mundur, tapi dia akhirnya ngeberi aku nomor khusus yang untuk absen itu karena dia ngelihat bahwa aku ngejar terus kan orangnya, kapan nih aku bisa masuk kerja, kapan nih aku bisa kerja, aku kerja terus. Akhirnya dia, ya udah besok masuk ya jam 12 siang, dia bilang gitu, ini nomornya nanti kalau absen nih. Terus dia ngasih tahu tahap-tahapan kerjanya tuh seperti ini. Nah, akhirnya pas di hari H pertama kali aku kerja di situ juga dikasih seragam kayak gitu kan. Ada pertanyaan-pertanyaan waktu itu bahwa karena kalau di sana itu cara berpakaian laki-laki dan perempuan itu berbeda. Berbeda bahwa tidak boleh pakai celana yang banyak kantongnya. Kalau cowok itu nggak boleh pakai celana panjang, jadi harus pakai celana kolor yang selutut gitu, terus nggak boleh ada sakunya kan. Kalau yang cewek itu boleh kayak celana jeans, tapi mungkin yang kantong belakang aja. Nggak boleh pakai celana panjang yang banyak kantong, itu nggak boleh. Atau kamu mau pakai legging boleh kayak gitu. Waktu itu terus aku juga bilang, ya dia waktu itu nanya, ada sih ya, ada yang nanya, Mbak, nanti kamu diperlakukan seperti apa di sini? Mau seperti laki-laki apa perempuan? Nah, di situ aku langsung jelasin bahwa aku transpuan, aku bilang itu ekspresi genderku setiap hari dari dulu ya emang aku feminim, aku lebih nyaman berpakaian seperti ini, feminim, aku bilang gitu. Oh oke, ya udah nggak masalah, dia bilang gitu. Ya udah kamu mau pakai legging atau celana panjang nggak apa-apa, atasannya kalau di sana kan memang atasnya senyamannya mungkin, kok bisa kaos aja kan kayak gitu. Ya udah, aku masuk kerja, aku absen lah. Kan ada 2 kali absen kan di situ, di pos security sama di admin. Waktu itu aku absen di situ. Terus ya biasalah, orang-orang yang belum pernah bekerja sama atau mungkin belum pernah di tempat kerjanya ada transpuan, pasti orang akan melihat pada lihat dari atas sampai bawah, mereka menduga-duga ini cewek apa cowok kayak gitu. Tapi bagiku sih nah problem, aku bilang kayak gitu karena tujuanku di situ hanya bekerja, aku bilang tuh gimana aku membawa diriku dengan baik di situ, aku punya attitude yang baik biar mereka tidak berpikiran yang tidak-tidak. Aku nggak mau ada stigma dari atau asumsi dari mereka itu bahwa yang selama ini udah dilekatkan ke teman-teman transpuan bahwa ih
nanti dia megang-megang, nanti dia goda-godain. Nah, aku nggak mau yang kayak gitu. Aku ingin menghapus yang kayak gitu. Jadi aku masuk, aku ibarat kata bodoh amat lah, aku muka tembok lah, aku pura-pura nggak mau ngeliat, pura-pura nggak mau denger bahwa mereka bisik-bisik gitu. Aku nggak peduliin waktu itu. Akhirnya aku dikasih tahu, oh cara kerjanya seperti ini, seperti ini. Ada di bagian nyortir, ada di bagian kita harus ngepak ke karung kayak gitu. Dan enaknya di situ itu bahwa cewek cowok semuanya dianggap rata. Jadi iya sama. Jadi nggak ada bahwa yang cewek harus yang ringan-ringan, yang cowok yang berat-berat itu enggak. Kecuali saat ngangkat karung itu memang harus cowok karena satu karung itu paling nggak 25 kilo. Itu biasanya yang cowok aja. Kalau yang untuk bagian-bagian yang lainnya semuanya disamain sih waktu itu. Jadi waktu itu juga ada sih, mungkin mereka juga mau negur aku, coba ada kebingungan kan. Akhirnya ada teman aku yang satu vendor sama aku itu, dia sudah terbiasa manggil aku Kak. Jadi orang mungkin akhirnya udah denger kan, oh manggilnya Kak aja ya. Banyak yang udah manggilnya juga Kak. Ada juga yang manggil Mbak kayak gitu. Oke, Mbak Ola. Kan aku tuh pernah coba waktu aku tinggal di Kalimantan, aku pernah nyobain beberapa kali ngelamar gitu ya di tempat-tempat yang kayak kafe, tempat karaoke gitu, atau kayak stand minuman gitu. Jadi aku coba untuk ngelamar dengan identitasku yang transpuan gitu. Tapi pemilik usaha itu selalu mengidentifikasikan diriku tuh kayak, sebenarnya sih aku nggak masalah gitu, tapi nanti tamu-tamuku atau orang yang ke kafe takut nggak ya gitu kalau misalkan di kafenya ada transpuan yang bekerja. Itu tuh aku selalu dapat dapat omongan itu dari beberapa kali aku ngelamar. Nah, aku tuh tertarik sama cerita Mbak Ola tadi, respon kawan-kawan yang tadi Mbak Ola ceritakan tentang teman-teman yang bekerja bareng sama Mbak Ola itu, apa respon pertama bekerja bareng sama mereka gitu. Aku penasaran sama itu sih. Sama tadi kayak Mbak Ola bilang, akhirnya apakah perusahaan itu tuh juga kalau soal seragam tadi ya, akhirnya membebaskan Mbak Ola untuk memilih terkait seragam tadi, atau mereka tetap akhirnya memutuskan kayak biasa kan transpuan ini selalu diletakkan pada jenis kelaminnya ya, atau seks karakteristiknya gitu ya. Lo terlahir apa, ya udah itu kodrat lo istilahnya gitu kan. Biasanya orang kayak gitu. Nah, kalau di situ sendiri apa akhirnya mereka punya kebijakan yang nggak apa-apa, terserah Mbak Ola maunya kayak gimana? Ya kalau aku jawab yang mungkin cara berpakaian dulu ya. Beruntungnya aku di situ juga mereka tidak pernah mempermasalahkan cara aku berpakaian. Yang penting ya itu tadi sopan, ya sesuai norma-norma aja ya. Kalau pakai kaos ya, kalau aku mikirnya juga gini, ngapain sih aku harus pakai baju seksi untuk kerja seperti itu, karena kerjanya itu enggak kerja yang cantik-cantikan kayak gitu loh. Jadi senyamannya aku pakai kaos, pakai celana panjang. Kalau di situ kan harus pakai sepatu kan, sepatu olahraga kayak gitu. Mau kaos ketat, mau apa, yang penting ya kaos-kaos yang sering dipakai cewek-cewek pada umumnya aja. Dan mereka nggak pernah mempermasalahkan itu gitu loh. Nggak pernah sih. Beruntungnya aku juga, aku bersyukurnya nggak pernah aku ditegur, besok kaosnya ganti, besok celananya ganti, ya nggak pernah kayak gitu. Dari leader-leader di situ, bahkan dari orang-orang office-nya juga, ketemu aku juga ya biasa negur sama Mbak, untuk masuk apa libur ya, dengan nanya kayak gitu. Oh masuk Pak jam segini. Oh ya udah, kayak gitu aja sih. Dan mereka nggak pernah mempermasalahkan seragam. Menurutku aman, kalau itu clear lah, aman. Nah kalau untuk respon pertamanya itu yang ada ya, aku udah nganggapnya kayak udah jadi kayak lucu-lucuan ya. Kadang kita kan akhirnya menertawakan suatu hal yang sebenarnya harusnya kita marah, tadi kita udah di fase yang akhirnya kita kayak ngetawain aja, kayak gitu loh. Ya kan, jadi waktu masuk ya mereka pada ngeliat-ngeliat ya gitu. Bahkan mereka kayak gak ada yang mau ngajak ngobrol kayak gitu. Aku sih memaklumi itu, mungkin juga mereka baru pertama kali, terus mereka ada kebingungan juga untuk memulai suatu obrolan kayak gitu. Tapi ada 1-2 orang yang ngajak ngobrol.
anak baru ya Kak, dia bilang gitu. Terus oh iya aku bilang gitu kan. Ya kayak gini kerjanya kok di sini ya capek kayak gitu. Oh iya aku cuma kayak gitu aja dan aku kan tipikal orang yang nggak tahu ya aku tuh orangnya kayak gini. Kadang aku tuh nggak mau memulai omongan Duluan. Aku mikirnya gini, aku takutnya orang itu nggak nyaman gitu loh. Kecuali kalau orang itu ngajak ngobrol duluan, aku pasti jawabnya juga ya biasa aja. Maksudnya ya tetap ya baik-baik aja karena dia juga ada maksud nanya baik-baik dan aku tuh nggak pernah mempermasalahkan mereka mau tanya apa. Justru aku tuh senang kalau mereka nggak tahu mereka mau bertanya kayak gitu loh. Terus waktu itu juga awal-awal ya istirahat aku sendiri kan waktu itu ya karena mungkin aku belum banyak kenal ya, hanya ada sih cowok yang waktu itu satu vendor sama aku yang dia satu shift sama aku waktu itu dan aku kan waktu itu nggak ngerti nih kalau kita kerja harus bawa minum saat di gudang kan kita nggak boleh makan sebelum waktunya istirahat tapi kita boleh bawa minum dibawa masuk ke gudang kayak gitu dan aku nggak ngerti itu terus yang satu shift sama aku tuh dia datengin, Kak kamu kalau mau minum itu ya ambil di situ itu udah jadi dia tuh ngebawain aqua gitu loh ambil aja di situ kalau bisa ditandain biar orang nggak asal ngambil kayak itu nanti kalau minum habis refillnya di sebelah situ, isi ulangnya di situ. Oh iya, pada waktu itu aku udah bener-bener haus banget dan aku tuh bingung mau minum gimana, gitu kan? Karena nggak ada yang aku bisa kutanyain, karena mereka tuh kayak yang sibuk sendiri-sendiri. Mereka ngobrol dengan temunya sendiri-sendiri waktu itu kayak gitu. Nah, tapi ya itu tadi hari berikutnya aku nggak butuh waktu lama sih teh waktu itu. Jadi akhirnya banyak teman-teman cewek itu yang ngajakin ngobrol kayak gitu. Terus ada 1-2 orang cowok yang dia udah mulai ngajak ngobrol juga. Justru itu jadi kayak contoh buat yang lainnya kan. Oh ternyata aku ngobrol juga baik-baik aja. Ngobrol sama transpuan itu yang nggak ada masalah apa-apa kayak gitu loh. Dari situlah akhirnya situasinya mulai berubah mulai yang terbangun. Yang awalnya aku kayak orang gabut banget pada tempat ramai tapi gabut gak punya temen ngobrol kayak gitu. Terus pernah juga waktu aku dapat shift malam itu pernah masuk jam 12 malam. Kok masuk jam 12 itu kan aku pulang jam 9 pagi itu. Dan saat itu kondisi barang enggak yang lagi banyak banget. Jadi jam 3 pagi, jam 3 dini hari itu barangnya itu sempat udah selesai semua, udah clear semua. Tinggal nunggu truk yang datang untuk nyetok barang selanjutnya kan. Tapi kan di saat menunggu itu kan semua orang nggak pada ngapa-ngapain, hanya berhenti semua. Tapi kan karena itu bukan jam istirahat, tapi nggak boleh keluar dari gudang. Jadi ya kamu harus tetap di gudang itu. Mau kamu duduk-duduk. Nah, pernah aku bingungnya karena aku nggak punya temen diajak ngobrol dan kalau malam kan kebanyakan isinya cowok semua. Akhirnya aku harus ngapain nih? Aku bingung banget. Akhirnya aku jalan ke kamar mandi, duduk sendirian jadi di kamar mandi itu kan banyak gini terus tapi itu kayak ada tempat-tempat duduk kayak gitu. Akhirnya aku duduk di situ sendirian. Itu aku pernah awal-awal itu ada di fase kayak gitu terus jam-jam ngantuk juga kan itu akhirnya aku sambil ngantuk-ngantuk sendirian ya karena aku bingung waktu itu mau ngobrol sama siapa. Tapi akhirnya ya itu tadi sih karena udah terbangun dengan baik saat kerja sekarang udah biasa ngajak ngobrol. Iya. Gitu. Ya, aku penasaran ketika ngomongin hak pekerja gitu ya, Mbak Ola. Dengan identitas Mbak Ola, ketika berbicara hak Mbak Ola sebagai pekerja itu tetap tersupport, tidak ada kayak perbedaan antara identitas itu. Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi hak kita sebagai pekerja semuanya di situ dapat sama setara gitu ya. Memang saat kita mendaftar pekerja itu emang kita harus pakai nama lahir sesuai identitas KTP itu. Terus apa itu kan harus ada mencantumin rekening kan karena gaji itu kan harus ditransfer ke rekeningnya masing-masing. Cuma kalau mereka manggil aku itu udah dengan namaku yang sehari-hari yang aku pakai kayak gitu. Dan mereka taunya ya emang namaku Ola kayak gitu. Nah, aku penasaran pengen minta pendapat Mbak Ola sih ya. Biasanya kan kawan-kawan transpuan selalu diletakkan pada identitas lo apa, orientasi lo tuh ditentukan pada identitas lo apa gitu ya. Terus sama peran gender yang lo lakukan di sosial itu tuh kayak ditentukan gitu ya.
dan melihat pada jenis kelamin lo apa. Misalkan kayak ketika kawan-kawan transpuan mampu dan mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap adalah pekerjaan laki-laki gitu ya, padahal kita tuh bukan karena kita merasa laki-laki dan gue akhirnya mempekerjakan itu gitu ya, tapi kan norma sosial akhirnya melihatnya kayak emang dia dasarnya laki sih, wajar aja kalau dia tuh punya tenaganya kuat gitu, atau istilah kasarnya, Kak, kalau transpuan itu tenaganya masih tenaga laki nggak sih Kak? Gitu banyak banget orang-orang yang nanya itu. Nah, aku pengen tahu pandangan Kak Ola atau tanggapan Kak Ola dari uh, norma-norma atau stereotip labeling yang diberikan pada kawan-kawan transpuan. Menurut Kak Ola apa? Mungkin kawan-kawan, teman-teman bayangan yang ada di rumah kan juga nonton nih. Oh, sebenarnya harapannya juga nggak seperti itu kan kawan dari kita sebagai, gimana Mbak Ola tanggapannya? Ya kalau aku sih kayak nggak gitu juga konsepnya, pemikirannya kayak gitu loh. Karena semua pekerjaan tuh nggak ada gendernya. Kalau aku menilainya kayak gitu loh. Jadi banyak kok pekerjaan yang mungkin anggapannya sebagian masyarakat bahwa itu cocok untuk laki-laki, tapi kenyataannya banyak bisa dilakukan oleh perempuan. Bahkan transpuan juga bisa. Kalau kita ngomongin tenaga, kupikir banyak di tempatku kerja itu cowok-cowok yang dia nggak kuat juga kayak gitu loh. Karena kuliah juga ya mereka juga ada yang ngeluh juga, capek lah, nggak kuat lah. Akhirnya mereka mutusin untuk resign, baru kerja masuk berapa kali aja mereka udah nggak kuat, capek gitu ya, lemah fisik. Sedangkan cewek-cewek yang di situ sampai sekarang masih banyak yang bertahan kayak gitu loh. Berarti kan terbukti. Jadi kita jangan berpikir bahwa oh ya iyalah dia kuat, dia transpuan tetap aja tenaganya laki-laki. Nyatanya cowok-cowok banyak yang nggak kuat, cewek-ceweknya masih bertahan di situ. Itu fakta ya, fakta emang ya. Aku temuin juga di situ. Jadi janganlah terus tenaga itu jadi tolak ukur. Betul. Kayak gitu loh. Ya aku sepakat sih ketika berbicara soal peran gender, sebenarnya peran gender itu kan kayak dilabelkan atau ditentukan oleh sosial. Betul. Padahal itu kan tergantung bagaimana skill siapapun manusianya bisa melakukan itu gitu ya. Asalkan lo mau belajar atau enggak. Nah, kalau ngomongin soal identitas dan fisik atau apa ya tadi sebutan tenaga, itu juga nggak bisa jadi indikator bahwa identitas itu tuh punya fisik lemah atau tenaga lemah. Jadi enggak, itu manusia emang beragam. Betul. Gitu ya. Karena gini, kalau kita lihat banyak cowok-cowok yang identitas dia cis atau lain sebagainya lah, mereka bekerja di salon. Jadi hairstylist, hairdo, dengan identitas gender mereka ya mungkin fine-fine aja, nggak seperti identitas gender yang beragam lainnya. Tapi kan mereka bisa bekerja apa aja tanpa harus orang akhirnya menggolongkan bahwa mentang-mentang kerja di salon terus dia seperti ini, kan nggak juga kayak gitu loh. Nah, kalau kan banyak teman-teman di luar sana, kawan-kawan transpuan kita yang juga sebenarnya kan sulit gitu ya Mbak Ola ya, cari kerja, dapat pekerjaan. Mungkin ada nggak sih pesan atau trik yang bisa Mbak Ola share ke kawan-kawan? Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan? Karena di zaman sekarang tuh menurutku tuh kayak sebenarnya tergantung kemauan lo tuh mau atau enggak bekerja atau mencarinya. Memang ada di beberapa daerah terkait peraturan diskriminatif yang yang mendiskriminasi kawan-kawan transpuan gitu ya. Tapi kalau kita terpuruk dalam situasi itu, kita nggak akan pernah bangkit menurutku. Jadi penting juga untuk kita tuh mencari celah gitu kan, mencari kesempatan untuk bagaimana kita bisa mendapatkan itu gitu. Nah, kira-kira menurut Mbak Ola atau pesan untuk kawan-kawan transpuan yang ada di rumah? Ya, mungkin gini, situasi dan kondisi tiap kota kan berbeda-beda. Mungkin saat ini di Jogja semuanya masih kita bilang ya baik, tapi walaupun nggak baik-baik juga. Tapi beruntungnya aku, bersyukurnya aku menemukan tempat pekerjaan yang mereka tidak mempermasalahkan itu. Jadi aku tuh bagaimana aku memanfaatkan itu sebagai peluangku, dan juga aku harus bisa membawa diriku di situ. Attitude itu nomor satu bagiku. Jadi kalau kamu udah dapet kesempatan yang berharga ini,
jangan terus kamu itu jadi seenaknya aja di situ. Hmm. Kamu menempatkan bahwa ya kalau kamu dihargai ya kamu harus bisa menghargai orang lain Iya, juga kayak sama. gitu loh. Apapun identitas gendernya, kalau kita bisa membawa diri kita dengan baik, orang akan segan kok kayak gitu loh. Orang nggak akan terus yang terlalu menganggap bahwa kita meremehkan kita. Hmm. Aku di situ juga nggak pernah sejauh ini mengalami kekerasan. Mau apapun itu nggak pernah. Mereka nggak pernah yang kurang ajar juga sama aku. Hmm. Karena aku begitu masuk, aku menancapin, ibaratkan aku di situ punya pendirian nih, kayak gitu loh. Kalau emang orang udah kelewat batas, oke, kita boleh negur mereka, tapi dengan mungkin cara yang tepat. Jadi biar mereka akhirnya ada rasa segan, biar mereka tidak akan mengulangi hal itu lagi, kayak gitu loh. Kalau konteksnya bercanda ya masih dalam tahap yang wajar sih kalau menurutku. Aku bercanda dengan mereka, itu juga tahap wajar. Aku berusaha nggak mau yang kurang ajar duluan. Sehingga mereka akan ngebales kita juga akan kurang ajar juga, kayak gitu loh. Terus teman-teman jangan pernah takut untuk mencoba, kayak gitu loh. Kalau emang peluangnya bagus dan itu sekiranya mungkin kan teman-teman lebih paham juga di situasi kondisinya kotanya masing-masing kan. Oh ini sekiranya bisa nih, atau oh ini kayaknya nggak aman deh. Nah kita cari nih, mulai bisa membaca itu semua situasi itu. Kalau sekiranya emang bisa, ya nggak ada salahnya untuk dicoba gitu. Kita buktiin ke mereka, kita buktiin ke semuanya bahwa ya kita punya skill juga yang bagus, kita punya SDM juga yang bagus sama seperti yang lainnya. Kadang kan orang berpikiran bahwa ya kalau udah transpuan, udah tingkat pendidikannya rendah, nggak bisa gini-gini, bisanya hanya cuma centil-centilan. Itu, nah kita harus bisa merubah itu, kita harus bisa membuktikan itu kepada semua orang kayak gitu loh. Akhirnya kalau kita udah melakukan pembuktian itu, orang akhirnya akan paham dengan sendiri, oh ternyata dia hebat ya, dia bisa kerja seperti ini, oh dia keren ya. Terus kita nggak usah gengsi deh, kayak gitu loh. Iya. Zaman sekarang ya, iya, nggak usah gengsi. Kamu butuh duit, kamu butuh kerja, kayak gitu. Tapi kamu gengsi untuk mencari pekerjaan yang baik, itu kamu gengsi. Ya percuma, kadang gitu. Apakah iya kamu akan terus-terusan di zonamu yang seperti itu terus? Kita nggak akan tahu nih. Mungkin usia, terus keterbatasan fisik kita juga pasti kan akan berpengaruh itu. Semakin bertambahnya usia kan juga pasti fisik juga akan berpengaruh juga. Nah, masa iya kan terus-terusan seperti itu kan nggak mungkin. Nggak ada salahnya untuk mencoba hal-hal yang baru. Mungkin yang bisa menjadi tantangan-tantangan. Kita nikmatin aja prosesnya kayak itu. Kalaupun ditolak ya udah, pasti Tuhan punya rencana yang lain yang lebih gitu indah gitu yang ya. lebih indah, mungkin yang lebih bagus dengan peluang yang luar biasa. Amin. Yang penting jangan menyerah aja lah. Iya. Gitu. Nah, aku juga penasaran sih sama ini. Biasanya nih, ini pengalamanku lagi-lagi ya. Aku tuh kadang kalau misalnya kayak ngelamar kerja atau kayak misalkan live gitu ya kan, masyarakat atau orang-orang tuh selalu banget mengidentifikasikan kawan-kawan transpuan tuh sebagai pekerja seks yang kayak kehausan gitu ya. Iya. Ya, sebenarnya aku tidak menyalahkan kawan-kawan yang memilih untuk menjadi pekerja seks, itu pilihan. Pekerja seks adalah pekerjaan gitu ya, pekerja jasa. Jadi aku nggak salah, tapi aku cuman kayak melihat bahwa masyarakat kan stigmanya, labelingnya akhirnya itu yang diletakkan. Terlepas ini si transpuan bukan pekerja seks atau dia seperti apa gitu, masyarakat tuh akan melihatnya kan sama gitu ya, mukul rata. Jadi kayak yang tiba-tiba ditawar lah gitu ya. Nah, Mbak Ula pernah mengalami itu nggak? Kalau pernah mengalami, kira-kira sama orang-orang itu apa yang ingin disampaikan? Kalau hal seperti itu pasti pernah ngalamin. Dimana kita lagi di jalan, padahal kita lagi ngapain, tahu-tahu Mbak main berapa? Aku pernah naik motor, tahu-tahu deketin ada cowok juga di sebelahku, tahu-tahu banyak ngomong, Mbak bilang, mau kemana? Ya kan kita bingung, ini siapa gitu. Kalau tiba-tiba nanya kita mau kemana, kita kan bisa wajar, maaf siapa ya? Ada apa ya? Kan kita kayak gitu. Kalau main berapa? Nah itu sering banget kayaknya aku kadang cuekin aja kayak gitu loh. Bukannya kita munafik, bukannya kita apa, tapi kan ngapain sih kita nanggepin orang yang
nggak tepat kayak gini, beda konteks kok. Mungkin kalau aku lagi di lokalisasi, mungkin kayak gitu loh. Orang akan bertanya seperti itu, ya wajar-wajar aja karena konteksnya tepat. Kita ada di tempat yang seperti itu kan. Atau kita pekerja seks yang online, orang kan bertanya seperti itu, ya is okay. Cuma kalau di jalan tiba-tiba ditawar kayak gitu, ya pasti orang akan marah dong. Kita akan marah dong. Itu kan kayak gitu. Letaknya kayak jadi perendahan gitu ya. Ya itu tadi, karena kan nggak semua orang juga di posisi itu gitu loh. Jadi nggak semua transpuan juga melakukan hal yang seperti itu, walaupun ya namanya seks, tuh pikir semua orang juga butuh seks. Manusia dewasa itu butuh ya. Kayak gitu. Mau sampai kamu usia berapapun pasti tetap akan berpikir itu. Kadang kita online, kita live di mungkin di platform sosial media apapun, orang kan banyak, itu bencong, oh itu begini, oh itu begini, kok fisiknya begitu sih, oh kan mereka kan lebih menghina ke fisik, biasanya fisik atau mungkin ke suara kita yang mungkin ya kan nggak semuanya transpuan yang mungkin punya suara lembut kayak gitu kan. Aku nggak lembut ya. Nah, orang kan akhirnya kan langsung aja jarinya yang jahat itu akan melontarkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang kadang nyakitin. Kadang aku cuma baca aja karena aku pikir ngapain sih aku harus nanggapin mereka, kadang kayak gitu loh. Kayak jadi ngerusak mood kita juga, kayak loh kita kan live, kadang kita juga pengen ngobrol, tegur sapa dengan mungkin teman-teman kita yang di luar kota atau mana, kan mereka kadang berteman dengan kita, lihat live kita, mungkin jadi ajang silaturahminya juga. Tapi kalau ada orang lain seperti itu, aku pikir nggak perlu ditanggepin juga sih. Karena aku gini, aku nggak mau kepancing juga sama mereka karena kayak buang-buang waktu aja. Mereka siapa? Aku nggak kenal mereka kok, kayak gitu loh. Kayaknya percuma deh. Ya, aku juga sebenarnya kan kayak melihat sebenarnya kawan-kawan transpuan yang punya skill dalam misalkan mempresentasikan seni gitu ya, atau berkomedi gitu ya. Meskipun istilah kasarnya menghibur, tapi yang dilihat itu bukan sebuah skill atau kemampuan dia menghibur sebagai entertainment, komedian bukan. Tapi memang kayak dijadikan akhirnya badut-badutan gitu. Harusnya masyarakat juga mulai melihat bahwa memang ketika kawan itu punya skill dan kemampuan, beri dia ruang dan kesempatan untuk itu gitu. Jangan hanya dijadikan sebagai hiburan yang badut-badutan, tapi diberikan tempat yang memang sesuai dengan kemampuan dan skillnya gitu ya Mbak. Aku ada cerita waktu itu, aku sempat marah juga sih. Jadi aku kan dulu juga sebelum kerja di tempat yang sekarang, aku kerja juga di klub karaoke kayak gitu. Aku jadi hairstylist di situ, dan aku tuh tipe orang yang kerja itu betah kerja dengan durasi yang lama. Di tempatku yang pertama itu aku 6 tahun. Terus di tempatku yang selanjutnya itu dari 2018 sampai 2023. Kemarin itu kan juga lumayan juga kan. Nah, aku ada kadang kalau kita akhirnya kan kadang kita iseng ke dugem gitu, akhirnya kita kenalan banyak orang kan di situ. Ada salah satu orang yang kita kenal juga lewat situ, terus kita tukeran nomor WA, kita dia berteman baik, akhirnya kita jadi teman kayak gitu. Suatu saat dia bilang gini, Beb, aku mau ngejob kamu nih. Ngejob untuk apa? Aku bilang gitu kan. Jadi gini, aku punya temen nih, dia mau ulang tahun. Nah, kita mau nyurpresin mereka. Nanti kita tutup konsepnya itu, temennya cowok itu ditutup matanya, terus kita jadiin kayak badutnya mereka. Kita suruh bawain roti buat cowok itu, yang notabene yang mungkin cowok itu mungkin dia nggak tahu homofobik atau dia mungkin transfobik, nggak ngerti kan. Jadi kayak aku nggak suka dengan konsep yang seperti itu. Soalnya enggak Beb, aku bukan tipe orang yang seperti itu. Aku nggak mau bikin orang itu jadi kayak semakin takut dengan teman-teman transpuan. Karena itu kan jadi ya kita nggak ngerti ya tentang psikis orang kan berbeda-beda. Siapa tahu dia jadi trauma dan dia jadi merasa takut banget dengan transpuan, atau mungkin dia jadi nggak mau bergaul, nggak mau berteman dengan transpuan. Aku ngomong juga langsung, aku nggak mau yang kayak gitu. Kalau emang tujuanmu mau surprise ya dengan cara lain kan bisa, tidak harus memanfaatkan si transpuan ini untuk menjadi badut kalian, untuk nakut-nakutin. Konsepnya nggak seperti itu. Kita juga manusia gitu loh. Ya, aku sepakat sama Mbak Ola tadi. Jadi bisa jadi misalkan kayak dia mendapatkan trauma atau akhirnya dia menjadi transfobik yang benci. Kalau cuman benci secara personal yang dia nggak suka atau tidak mau melihat kawan-kawan transpuan, mungkin itu
tidak terlalu bahaya. Bagaimana kalau misalkan ketraumaan itu akhirnya berubah menjadi kekerasan yang dilakukan dia terhadap kawan-kawan transpuan. Misalnya ketika dia menjadi trauma terus ngeliat kawan transpuan dia main pukul, main apa, kita kan nggak pernah tahu gitu ya. Jadi maksudku aku juga mention banget misalkan kayak banyak orang-orang penyelenggara gitu kayak 17-an atau apa, kawan-kawan transpuan tuh sering banget dilibatkan hanya untuk kayak misalnya panjat pinang, dia dandan dengan full kayak gitu-gitu sebenarnya, atau misalkan dia disuruh ada dangdutan dia disuruh jadi kayak hiburan semata. Ya banyak kawan-kawan transpuan tuh yang punya skill di komedi, aku melihat itu gitu ya realitanya, tapi berikan mereka memang sebagai skill, sebagai kemampuan gitu ruangnya gitu, bukan kayak sebagai kan ada juga yang mereka emang suaranya bagus bisa nyanyi ya, kalau ya manfaatkan skill mereka yang bernyanyi itu, libatkan mereka ya untuk ngisi acara, mungkin nyanyi dengan suara mereka yang bagus. Kalau konsepnya olahraga ya kita bikin kayak pertandingan gitu, tapi ya benar-benar karena olahraga, karena aku pun juga gabung sama teman-teman itu, kita sering latihan volley juga, sepak bola. Nah, itu kayak jadi ajang pertandingan dengan masyarakat itu ya kita nggak masalah, tapi konsepnya kan jelas untuk pertandingan seperti itu, bukan yang kita dijadiin objek untuk ya bahan ketawaan, untuk bulian. Jadi kan nanti itu kan kayak nimbulin hal bulian yang baru yang kayak anak-anak kecil akhirnya kan menirukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap transpuan ini, kayak gitu lah. Aku nggak mau yang kayak gitu. Ya, tadi aku juga ngedengar kalau Mbak Ola tuh bilang bagaimana cara Mbak Ola pendekatan sama teman-teman di tempat kerja gitu kan, dan bagaimana Mbak Ola membangun keterdekatan sama apa itu yang nawarin kerja, atasan lah istilahnya ya, atasan tempat Mbak Ola kerja. Seberapa penting sih membangun keterdekatan secara sosial atau ruang lingkup gitu? Itu kan bagian dari ruang lingkup ya, menjadi support itu menurut Mbak Ola. Mungkin teman-teman di rumah juga selama ini yang apa ya? Aku tidak ada maksud apa, tapi aku juga banyak melihat yang akhirnya banyak dari kawan-kawan komunitas gitu ya yang istilah kasarnya mengotakkan diri tapi tidak berbaur dengan sosial gitu, tapi lo pengen diakuin sama sosial gitu. Bagaimana sosial bisa membangun keterdekatan sama lo kalau kita nggak saling mengenal gitu kan istilahnya. Nah, seberapa penting sih menurut Mbak Ola? Ya menurutku penting banget, apa ya, kalau kita ngomongin di dalam dunia pekerjaan ya, kayak apa yang aku belajar juga waktu aku pertama kali masuk itu, dengan kesendirian itu kayak nggak enak juga, kita kayak menjadi orang asing. Tapi ya dari situ aku harus berpikir bahwa gimana caranya biar semuanya tetap nyaman, kita jadi di kerja juga enak. Aku melihat kalau aku strateginya gini, aku lihat orang-orang ini yang mereka memiliki pandangan yang baik terhadap ragam gender, khususnya seperti itu. Atau mungkin di daerah mereka sudah ada teman-teman transpuan yang tinggal di situ dan mereka sudah terbiasa mungkin berkomunikasi, atau mereka sudah terbiasa ngobrol dan lain sebagainya. Mungkin kita kan pasti akan paham dan kita pasti akan tahu orang-orang yang sudah terbiasa seperti itu. Nah, aku mulai membiasakan ngobrol dengan mereka ini. Kita ngobrol biasa, kita ngobrol santai. Nah, karena kita lihat responnya juga bagus, mereka juga nanya balik ke kita, masuk apa, kamu shift apa hari ini, gini. Oh, berarti kan memang dia diajak komunikasi enak nih. Itu jadi kayak percontohan juga, akhirnya nanti orang-orang yang belum pernah sama sekali, atau mungkin orang yang nggak mau ngobrol, akhirnya mereka melihat itu jadi kayak, oh kok dia mau ya ngobrol sama itu, ternyata ya nggak apa, baik-baik aja. Dan dari situlah akhirnya, kalau menurutku dengan cara seperti itu orang akan melihat dengan sendirinya kan, akhirnya mereka sudah akhirnya mau juga. Karena aku lihat seperti itu. Dulu mungkin aku hanya 1, 2, sampai 5 orang yang aku ajak ngobrol, dan mereka yang ngobrol biasa dengan aku. Memang awal-awal kebanyakan cewek-cewek sih yang ngobrol dengan kita. Terus ada cowok-cowok yang ikut mulai ngobrol, ikut nimbrung. Nah, yang awalnya sedikit ini jadi banyak. Jadi sekarang hampir satu gudang udah tahu Ola tuh yang mana, kadang kayak gitu. Bukan kita merasa sok cantik atau apa. Kalau kita aku satu-satunya transpuan di situ, otomatis orang kan akan notice kita.
dan kita pasti akan mencolok di situ gitu loh. Dan pasti orang akan tahu walaupun belum kita nggak tahu nama mereka, pasti dia akan tahu oh itu yang namanya orang gini. Nah dari situlah aku biasa mulai komunikasi dengan teman-teman lamaku yang sudah terbiasa gitu, kita ngobrol, kita bercanda di situ dah. Dari situlah mereka juga akhirnya mau juga ngobrol, mau juga duduk bareng. Kalau dulu kan mungkin duduknya misalnya, sekarang kalau kita istirahat udah bisa dibilang aku misalkan di sini, mereka di situ ngajak ngobrol bareng, kita makan apa yang ada kita makan bareng, bahkan kita titip aja, mungkin mereka mau ke kantin atau mau beli apalah di depan tempat kerja itu, kita nitip, mereka juga mau, kadang mau ngebantu juga kayak gitu. Itu nanti kan lama-lama akan terbangun sendiri. Iya, jadi guys sebenarnya manfaatnya juga ketika kita membangun keterikatan dengan sekitar, kita tuh juga akhirnya bisa memetakan mana yang bisa menjadi support system kita, atau mana orang yang akhirnya istilah kasarnya dia netral, atau dia ternyata malah jadi ancaman buat kita. Akhirnya kita bisa menentukan ketika misalkan kita sudah membangun keterikatan, kayak Mbak Ola tadi bilang, kalau kita akhirnya kan bisa melihat satu-satu gitu ya. Jadi akhirnya mana yang kita bisa menjadi ruang aman, nyaman, mana yang menurut kita, oh kayaknya kita nggak perlu terlalu dekat orang itu gitu kan. Kita berusaha untuk menghindari orang itu. Iya. Dan tahu nggak, terakhir itu aku masuk kerja. Jadi kalau tempatku tuh kan banyak truk-truk juga kan, dengan banyak sopir-sopir yang istirahat gitu. Aku tuh nggak pernah ngerasa ngeliat orang ini sopir. Begitu aku istirahat, aku beli di luar, aku bawa masuk kan, mau makan di tempat aku kerja. Sopir itu keluar, ada cerita juga gitu, sopir keluar terus loh, kemana aja kok nggak pernah kelihatan, dia bilang. Kan aku berdua sama temenku cewek, aku sama temenku cewek lihat-lihat bingung kan, aku sampai ngomong siapa yang ditanya, dia. Aku bilang enggak, kamu kok kamu nggak pernah kelihatan berangkat kerja, dia bilang kayak gitu. Berarti kan otomatis mereka notice kita kayak gitu lah. Disitulah hanya terbangun komunikasi yang baik, karena dia juga nanya baik-baik, berarti oh selama ini mungkin orang-orang juga memperhatikan kok transponnya nggak pernah kelihatan ya, kok transponnya kok nggak pernah nongol ya, mungkin kan karena shiftnya juga beda. Karena di tempatku sekarang kalau yang perempuan itu jamnya itu sebisa mungkin nggak diberikan yang jam terlalu malam. Jadi batasnya itu mungkin jam 12, jam 3 sore masuk, jadi pulangnya nggak terlalu malam kayak gitu. Kalau udah jam 5 sore ke atas, kebanyakan emang diisi slot yang buat cowok-cowok, karena kan pulangnya malam. Kenapa seperti itu? Itu karena untuk menghindari rawannya kalau pulang malam kayak gitu loh, hanya keselamatan sih. Walaupun sebenarnya mereka nggak mempermasalahkan kalau orang ini mau masuk jam segitu, sebenarnya nggak masalah sih, cuma ya untuk mengantisipasi hal-hal yang nggak diinginkan. Karena kalau rawan banget kan kalau di jalan tengah malam kayak gitu. Itu sih, kalau walaupun kadang kita ada shift, kalau event itu masuk jam 4 pagi. Jadi ya kita dari rumah sebelum subuh kita udah berangkat kerja kayak gitu. Ya, oke. Seru nggak sih Mbak Ola kerja di udah bersama orang? Karena dulu aku pernah kerja di pabrik juga sih sebenarnya, di garmen gitu. Tapi aku memang tipe orang yang introvert kan. Jadi aku tuh memang nggak punya teman aja, terlepas itu cis perempuan gitu atau cis laki gitu. Aku tuh nggak aja, aku sendiri aja gitu. Dan emang bukan nggak suka berteman, tapi kayak nggak suka yang kumpul-kumpul gitu kan kalau aku. Jadi kayak sendiri aja gitu. Seru nggak sih gitu? Iya, aku bisa bilang seru juga sih ya, karena kayak gitu. Memang kalau kita ngomong capek, semua pekerjaan pasti capek lah kayak gitu. Tapi aku nikmatin situasi yang berbeda di situ. Karena kalau kita nggak enjoy, kayaknya akan percuma aja kerja kayak gini ya. Walaupun kadang kita capek, kita lagi sebel, tapi berusaha ya untuk positif aja sih, kadang kayak gitu kan. Itu kan yang kadang mau buat enak, kadang kita nunggu kok jamnya nggak selesai ya, kok jamnya lama banget, kok nggak pulang-pulang ya. Sedangkan kalau udah istirahat, kok yang rasa jamnya cepet banget ya, kadang kayak gitu. Malah jadi nggak kerasa ya. Iya, jadi nggak kerasa, karena kan kita akhirnya sudah terbiasa bercanda, kerja sambil bercanda sama teman-teman kayak gitu, nggak kerasa oh waktunya kayak cepet aja kayak. Ya seru-seru aja sih, karena kayak kakak di situ kan kayak ada leader-leadernya gitu kan. Dulu itu leader-leader tuh kayak yang
nggak mau ngajak ngobrol, nggak mau ngajak bercanda. Ya mungkin hanya ada 1-2 leader, karena kan leadernya banyak di situ. Yang 1-2 aja yang mau ngajak ngobrol, yang mau negur, yang mau nanyain kabar kita hari ini gimana, itu mungkin bisa dihitung jari. Tapi kalau sekarang semuanya udah ngajak ngobrol, kadang ngajak bercanda, bilang tumben berangkat kerja, kadang digitain udah nggak punya duit mau kamu kerja, kadang kayak gitu. Terus akhirnya kadang sekarang udah mulai ngeluarin canda-candaan yang ya bisa bikin kita ketawa bareng, nggak menyakiti perasaan satu sama lainnya, kayak gitu sih. Kan banyak cowok tuh yang Mbak Ola, kira-kira di sana ada berondong-berondong dan ada yang bikin tertarik atau mendekati Mbak Ola? Enggak. Kalau kita ngomong berondong, banyak di tempat kerjaku itu malah aku lihat itu kebanyakan itu baru anak yang baru lulus SMA, mereka yang masih baru banget di dunia kerja. Ada juga banyak kok yang masih kepala 2, masih 20 sekian gitu. Dan mungkin kalau yang dibilang udah kepala 3, kepala 4 mungkin bisa dihitung ya. Karena kalau di sana kebanyakan malah yang masih muda-muda semua. Ya. Kalau kita ngomong ada tertarik atau ada yang deketin kita atau apa sebenarnya, iya pasti ada ya yang mungkin dia cakep menurut versi kita, oke dia menarik versi kita, tapi kan kita juga tahu juga, karena aku orangnya ini sih Teh, aku tuh orangnya nggak gampang banget jatuh cinta. Aku orangnya kayak gitu. Baiklah. Mungkin hanya kalau mengagumi secara fisik, kayak gitu kan. Biasalah, aku pikir siapapun akan sama kayak itu. Tapi kalau untuk kamu nggak jadi pacarku, aku suka sama kamu, orang gila aku. Jadi gimana kalau ada nih kawan-kawan di rumah yang tertarik sama Mbak Ola? Emang tipenya Mbak Ola kayak apa? Aku melihat pasangan gak dari usia, yang penting dia memiliki kedewasaan. Dan aku suka pasangan, khususnya cowok yang dia bekerja. Aku nggak suka yang nganggur, kayak gitu. Dia bisa saling ya. Saling. Jadi karena maaf ya, mungkin yang nganggur ini mungkin karena belum ketemu rezekinya juga. Tapi aku menghargai orang-orang yang mau berusaha, mau apapun pekerjaan, yang penting dalam konteks yang halal itu nggak merugikan orang banyak, itu aku menghargai hal-hal seperti dan berapapun jumlahnya. Iya, kayak gitu. Sekarang kalau ya kita nggak munafik, setiap orang butuh uang, tapi kan kalau kita hanya ngejar itu terus kayaknya akan nggak ketemu ujungnya deh, kayak gitu loh. Betul. Oke Mbak Ola, yang terakhir nih, kira-kira apa pesan Mbak Ola untuk kita semua yang nonton ini? Kira-kira apa yang ingin Mbak Ola sampaikan? Buat semuanya, khususnya teman-teman transpuan dimanapun berada dan bagaimana dengan kondisi kalian saat ini, pokoknya kita tetap harus selalu semangat. Kita harus jangan lupa kita tetap memiliki attitude yang baik dimanapun tempatnya. Kalau kamu dihargai, kamu harus bisa menghargai diri kamu sendiri dulu. Kamu memiliki attitude yang baik, orang pasti akan hargain kamu. Bagi teman-teman yang lagi berjuang nih, pengen dapat pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan yang sekarang, tetap semangat, jangan gampang menyerah. Dobrak aja kalau emang itu sekiranya jadi peluang buat kita. Jangan takut gagal, jangan takut ditolak. Dimanapun itu penolakan tuh pasti biasa ya. Kalau kita dalam dunia kerja, kita nggak diterima, aku pun juga ngalami seperti itu. Tapi justru itu jadi penyemangat kita untuk tetap terus berusaha. Jangan terus 1-2 kali coba, jadi udah nggak mau lagi. Jadi akhirnya kita cuma diam, nggak ngapa-ngapain, itu kupikir percuma aja. Kalau kita punya cita-cita ya harus kita kejar kayak gitu. Kita nggak bisa diem aja di rumah terus menunggu mau sampai kapan kayak gitu. Nikmatin prosesnya aja kayak gitu. Mau hal yang mengecewakan, hal yang menyenangkan, ya udah kita tetap positif bahwa Tuhan itu selalu ada untuk kita. Tuhan nggak pernah kok membeda-bedakan manusia itu dari identitas gendernya kayak gitu. Ya, sepakat. Terima kasih Mbak Ola. Sehat terus, bahagia terus, sehat juga buat semuanya. Ya, buat kawan-kawan yang suka sama video ini, jangan lupa dukungannya dibantu subscribe-nya, like, komen, jangan lupa
tekan tombol lonceng agar kalau misalkan ada video berikutnya dapat notifikasinya. Bye. Terima kasih.